Tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Ayo mengamati. Bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau toga. Siti duduk di kursi sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Ayo mengamati. Ayo mencari tahu cerita tentang binatang. Kupu-kupu berhati mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan. Lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu karena hujan. Kebun sekolah itu dipenuhi lumpur sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong bantu aku mau tenggelam. Tolong, tolong, tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang ranting erat-erat. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Ayo membaca. Secara berkelompok bacalah dongeng di atas. Salah satu siswa membaca sementara anggota kelompok lain menyimak. Ayo berlatih. Nomor 1, mengapa semut mengejek kepompong? Karena bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Nomor 2, bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Kepompong hanya terdiam ketika diejek oleh semut. Nomor 3, mengapa semut meminta tolong? Karena ia tergelincir dan jatuh ke lumpur. Nomor 4, bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Kupu-kupu menolong semut yang jatuh ke lumpur. Nomor 5, bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut dan meminta semut memegang ranting erat-erat. Ia mengangkat ranting dan menurunkannya di tempat yang aman. Nomor 6, setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan semut
kepada kupu-kupu? Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Nomor 7. Tulislah janji yang diucapkan oleh semut setelah ditolong oleh kupu-kupu. Semut berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu, termasuk kupu-kupu. Sebelum bermain ke kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Ayo berlatih. Ayo coba cari informasi tentang kegiatan kesukaan teman-temanmu ketika pergi ke perpustakaan. Tuliskan nomor, nama, dan kegiatan kesukaan di perpustakaan. Nah, tuliskan pada tabel yang telah tersedia. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari tabel di atas, isilah tabel berikut ini. Tulislah nomor kegiatan di perpustakaan dan jumlahnya. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu bagaimana sikapmu terhadap teman memiliki kegiatan kesukaan di perpustakaan yang berbeda. Tuliskan hasil diskusimu. Kita harus menghargai dan menghormati teman lain yang memiliki kegiatan kesukaan berbeda di perpustakaan. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, ada yang berisi 4 buku. Ayo berlatih. Ayo perhatikan beberapa tumpukan buku berikut. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 karena buku yang berdiri yaitu 1 dari 2 buku. Buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 karena buku merah 1 dari 4 buku yang berwarna. Kemudian, buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 karena buku yang memiliki pita 1 dari 2 buku. Kemudian, selanjutnya, buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 karena buku yang memiliki pita ada 1 dari 3 buku. Selanjutnya, Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 karena buku yang diambil Siti ada 1 buku dari 3 buku yang berwarna di samping. Ayo berlatih. Pada setiap tumpukan buku paling atas bertanda X, pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X pada tumpukan buku berikut. Yang pertama 1/3, yang kedua 1/5, yang ketiga 1/2, yang keempat 1/4. Sekarang silakan untuk dipasangkan.
Yang terakhir yaitu kegiatan bersama orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa dapat menentukan nilai pecahan dari kumpulan benda. Demikian yang dapat Ibu sampaikan jawaban dari tema 7 subtema 3 pembelajaran 3. Semoga bermanfaat dan terima kasih.